Selamat pagi, kembali lagi ke Eco Podcast. Kali ini saya akan membicarakan mengenai asumsi dan bukti. Asumsi dari pengertiannya adalah dugaan yang dijadikan sebagai dasar atau landasan berpikir yang dianggap benar. Bukti adalah segala sesuatu yang sudah dianggap benar. Dalam kaitannya administrasi, itu kebanyakan berbentuk surat. Ada bukti-bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan pengetahuan hakim. Asumsi itu merupakan dugaan-dugaan awal yang dijadikan dasar. Dia belum dianggap benar. Sedikit flashback. Kalau kita berangkat dari teori sistem, yaitu ada input, proses, dan output. Ketika input, proses, output dilakukan oleh seseorang kepada pemerintah misalnya, itu diterima dulu. Kemudian kalau tugasnya pemerintah itu melakukan penelitian, kita kembali ke proses awal, yaitu dari input. Misalnya di sini adalah laporan misalnya, atau pemberitahuan. Dari input itu ada ketentuan yang mengatur bahwa berdasarkan bukti, biasanya disebut dengan bukti yang kompeten. Apa itu kompeten, valid, dan relevan? Di situ apakah sudah ada bukti yang menyatakan itu dianggap tidak benar? Tentu tidak. Jadi di sini saya akan mengurai lagi. Ada dua hal di dalam proses tersebut dari teori sistem, yaitu input, proses, output. Based by teoritis yang pertama, yang kedua based by prosedur. Based by teoritis itu sudah dianggap benar. Yang kedua by prosedur. Kita kembali flashback lagi gitu ya. Suatu laporan pemberitahuan dianggap tidak benar. Dari mana dasarnya? Yang pertama, kalau saya pasti akan menyebut dari asumsi dasar. Yang kedua dari bukti. Dalam bis prakteknya bis by praktek ya, prosedur gitu ya. Yang pertama itu karena asumsi dasar berdasarkan input berupa pemberitahuan tersebut, laporan tersebut dianggap tidak benar karena satu, pertama adanya ketentuan yang dilanggar. Yang kedua berdasarkan data-data, informasi, dan atau keterangan. Saat saya menyatakan bahwa pemberitahuan ini tidak benar, tentu berdasarkan data-data dan atau asumsi dasar. Asumsi dasarnya adalah berdasarkan fakta-fakta. Yang kedua berdasarkan data yang ada. Nah, fakta-fakta tersebut bisa saja dalam bentuk pengamatan, penilaian, dan atau berdasarkan dari dugaan yang ada dalam pemberitahuan tersebut. Yang kedua berdasarkan data yang kemudian hari akan disebut sebagai bukti, karena belum tentu juga data
itu dapat dijadikan bukti kalau tidak diuji atas kevalidan dan atau relevansinya. Bahwa tidak serta-merta juga bahwa yang disebut dengan suatu proses berdasarkan asumsi itu keliru, karena justru sebenarnya asumsi itu dibangun di awal, yang kemudian dalam prosesnya mencari bukti-bukti berupa dari data-data, keterangan atau informasi yang diperoleh tersebut. Tentu kita tidak berdasarkan data yang tiba-tiba ada, kan gitu. Yang pertama kali kita pegang dalam prosesnya, yang pertama adalah surat pemberitahuannya dulu, yang kedua adalah data. Base praktisnya adalah ketentuan undang-undangnya juga mengatur berdasarkan surat pemberitahuan yang dianggap tidak benar, maka saya membuktikan ketidakbenarannya di mana. Yang kedua, prosedurnya ada data yang berkaitan, kemudian saya sandingkan dan saya cocokkan apakah ada unsur ketidakbenarannya. Jadi dua hal tersebut prosesnya tentu berbeda karena perbuatannya mana yang lebih dahulu, meneliti terlebih dahulu ataukah data yang tiba-tiba ada, kan gitu. Ini hanya base berdasarkan data, keterangan atau informasi yang ada, belum berkaitan dengan proses-proses membuktikan yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi bahwa yang disebut dengan asumsi dasar itu maksudnya yang demikian, bukan bekerja semata-mata karena asumsi. Saya menyebutnya sebagai asumsi dasar. Apa sih sebenarnya kerangka awalnya seseorang melakukan itu? Ya tentunya menyatakan ketidakbenaran atas sesuatu, ya asumsi dasar yang merupakan fakta-fakta yang bisa diamati, dipegang dan dilihat. Kemudian di statement di akhir bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang pada awalnya adalah berdasarkan asumsi dasar, dapat dinyatakan ketidakbenarannya tersebut. Jadi demikian pendapat saya bicara hari ini, bahwa kebijaksanaan itu penting, perlu, tidak serta-merta menjustifikasi seseorang itu dengan kalimat yang kadang begini. Contohnya, kamu itu bekerja berdasarkan asumsi. Kalau saya kok, kalau tidak berdasarkan asumsi dulu itu gak tepat juga, karena pada dasarnya sebenarnya bekerja kan juga berdasarkan asumsi-asumsi dasar itu terlebih dahulu, kemudian didukung dengan adanya bukti-bukti, dan atau berdasarkan bukti-bukti kemudian membuat asumsi. Saya kira itu. Terima kasih.